sifat-sifat buruk yang perlu ditinggalkan oleh orang yang menderita gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis agar membantu proses penyembuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, perlu saya disclaimer ya, bahwa saya bukan seorang dokter, bukan seorang ahli medis, bukan tenaga medis ya, saya hanya orang biasa yang dulu mengalami gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis hampir 5 tahun dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah, apa saja sifat-sifat yang perlu teman-teman tinggalkan atau teman-teman jauhi agar nanti bisa membantu proses penyembuhan teman-teman. Nah, jadi sifat yang perlu ditinggalkan itu salah satunya adalah sifat pemarah, itu wajib ditinggalkan. Kemudian benci wajib ditinggalkan ya. Dendam wajib ditinggalkan. Kemudian tidak sabar wajib ditinggalkan. Kemudian merasa-rasa itu juga perlu ditinggalkan ya. Ingin diperhatikan ya, itu juga perlu ditinggalkan. Iri, dengki itu juga perlu ditinggalkan. Pokoknya semua sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati itu semuanya wajib teman-teman tinggalkan. Kenapa? Ya, ketika teman-teman menyimpan ya salah satu sifat negatif, itu nanti akan membebani perasaan teman-teman ya. Nah, problem kita itu adalah yang terkena adalah penyakit perasaannya ya, penyakit pikirannya. Sehingga ketika kita punya beban di pikiran, kita punya beban di perasaan, itu nanti mengganggu proses penyembuhan. Mau tidak mau teman-teman yang ingin sembuh dari asam lambung get anxiety psikosomatis betul-betul harus bisa ya, harus bisa membuang semua sifat-sifat negatif tersebut. Contoh marah ya yang sering terjadi itu. Orang yang terkena gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis itu biasanya itu mudah marah ya, mudah marah. Ada orang ngomong sedikit tersinggung ya. Ada orang memberikan nasihat sedikit menangkapnya seperti dimarahi dan seterusnya, dan itu membuat hati dongkol dan itu membuat hari marah. Nah, ketika hal tersebut terjadi, itu yang terjadi orang yang mengalami gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis pasti itu dadanya itu sesak, kemudian kalau sudah nafasnya itu kayak mau berhenti, dan rasa ingin matinya atau rasa seperti mau matinya itu pasti muncul. Sehingga mau tidak mau ya teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis, jika ingin sembuh udah ya, buang semua sifat-sifat negatif tersebut ya. Pokoknya belajar aja, belajar bagaimana kita itu membuang semua sifat-sifat negatif sehingga nanti kita itu bisa rileks pikiran maupun perasaannya, karena kita sedang menderita perasaan ya, perasaan, rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa khawatir ya. Dan untuk membuang atau untuk melawan penyakit rasa, maka kita gunakan dengan rasa ya, rasa kebaikan. Nah, untuk munculkan rasa kebaikan, maka wajib membuang semua sifat-sifat negatif. Nah, buat teman-teman semua yang belum sembuh dari gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis, saya doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya teman-teman. Dan selalu semangat untuk berjuang dalam penyembuhan. Insya Allah sembuh ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.